Ini tanda terima pengunduran dirimu, Daniel, kata Pak David. Bos Daniel, dengan nada dingin. Daniel terdiam. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia, yang selama ini bekerja keras, dipecat tanpa alasan yang jelas. Ia sudah mengabdi selama 5 tahun di perusahaan ini. Dan Pak David selalu memujinya sebagai karyawan terbaik. Kenapa Pak? Saya selalu bekerja keras dan... Jangan banyak tanya, Daniel. Kau sudah diberhentikan. Dan aku tidak ingin mendengar keluhan lagi. Kau bisa pergi sekarang. Daniel terhuyung mundur. Ia tak punya alasan untuk melawan. Hatinya panas, terbakar rasa kecewa dan pengkhianatan. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Ia keluar kantor dengan langkah gontai, menenteng tanda terima pengunduran diri yang sebenarnya tak pernah ia buat. Saat Daniel berjalan di jalanan, ia mengeluh keras. Ia terpuruk. Ia hanya memiliki sedikit tabungan yang tak akan cukup lama untuk mencari pekerjaan baru. Tiba-tiba, Daniel terjatuh dan kepala menghantam trotoar. Pandangannya menjadi kabur. Ia melihat cahaya terang dan suara bergema di telinganya. Daniel membuka matanya. Ia berada di kamar tidur yang luas dan mewah. Interiornya berwarna putih dengan sentuhan emas. Lemari pakaian berisi baju-baju bermerek dan semua aksesoris yang mewah. Ia terkejut. Ia tak mengenali kamar ini. Ia meraba kepalanya. Ia merasa pusing dan ada luka memar di dahi. Tiba-tiba, seorang wanita berusia sekitar 40-an tahun masuk ke kamar. "Kamu sudah bangun, nak?" tanya wanita itu dengan senyum hangat. "Bagaimana perasaanmu?" "Saya di mana ini?" tanya Daniel bingung. "Ini kamarmu, sayang," jawab wanita itu. "Kamu memang sedang sakit beberapa hari terakhir. Kamu terjatuh dan mengalami gegar otak ringan." "Siapa Anda?" tanya Daniel lagi. "Aku ibumu," jawab wanita itu. "Namaku Ibu Amelia." Ibu Daniel tercengang. Ia tak mengenali wanita ini sama sekali. "Kenapa saya tak mengenal Anda?" tanya Daniel. "Kamu sedang dalam kondisi sakit, sayang. Kamu akan baik lagi sebentar lagi," jawab Ibu Amelia dengan lembut. Ibu Amelia kemudian menceritakan tentang hidupnya dan Daniel. Ibu Amelia adalah seorang pengusaha sukses dan Daniel adalah anak tunggalnya. Daniel merupakan cucu dari seorang miliarder terkenal. Daniel terkejut mendengar ceritanya. Ia tak percaya bahwa ia adalah cucu miliarder dan hidup dalam kemewahan. Ia tak mengenal hidup selama ini. Ia merasakan bahwa hidup sebenarnya berbeda dengan kehidupannya selama ini. Daniel terdiam, merenungkan semua informasi yang baru diterimanya. Ia merasakan ada ketidakcocokan antara cerita Ibu Amelia dan ingatannya. Ingatannya tentang kehidupan sebelumnya terasa begitu nyata. Begitu nyata sampai ia merasa ini semua adalah mimpi. "Ibu, bisakah saya melihat foto ayah?" tanya Daniel dengan hati-hati. Ibu Amelia tersenyum. "Tentu, sayang. Ayahmu sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Kamu bisa melihat foto-foto kita bersama di album keluarga." Ibu Amelia kemudian mengambil album keluarga besar yang berisi foto-foto Daniel sejak kecil bersama keluarganya. Daniel melihat foto-foto itu dengan hati-hati. Ia menemukan banyak foto dirinya bersama orang tua dan keluarga yang tak pernah ia kenal. Terdapat foto dirinya saat masih kecil yang dipotret di depan mobil sport mewah, pesawat pribadi, dan bangunan menjulang tinggi. "Ini semuanya terasa begitu asing bagi saya," ucap Daniel dengan suara gemetar. "Aku tak percaya bahwa aku adalah orang yang ada di foto-foto ini." "Sayang, kamu memang sedang dalam kondisi sakit. Semua akan kembali normal setelah kamu pulih," kata Ibu Amelia menenangkan. Namun, Daniel tak mudah terbujuk. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan bahwa ia tak hanya mengalami gegar otak, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Daniel mencoba mengingat hidupnya sebelum terjatuh. Ia mencoba mengingat nama perusahaannya, bosnya, dan teman-temannya. Ia mencoba mencari petunjuk tentang siapa ia sebenarnya. "Aku ingin melihat tempat tinggal kita selama ini," kata Daniel tiba-tiba. "Aku ingin melihat rumah yang menjadi rumahku selama ini." Ibu Amelia tersenyum. "Tentu, sayang. Kamu bisa menjelajahi rumah ini sesuka hatimu." Daniel berdiri dan melangkah keluar dari kamar. Ia ingin melihat kehidupan yang tak pernah ia kenal ini. Ia ingin mencari tahu siapa ia sebenarnya. Daniel melangkah keluar kamar dan terkesima. Kamarnya terhubung dengan ruang tamu yang luas dan mewah. Interiornya berwarna krem dengan perabotan berbahan kayu mahal. Ada kolam renang indoor dengan air yang berkilau biru.
Sebuah piano berwarna hitam terletak di sudut ruang, menambah kesan elegan. Ia menjelajahi rumah itu dengan hati-hati. Ia melihat foto-foto di dinding yang menampilkan foto dirinya bersama keluarga dan teman-temannya. Ia mengenali wajah ibu dan adiknya. Namun, ia merasakan ada kejanggalan dalam kehidupannya yang baru ini. Ia merasakan kehidupan ini tak sesuai dengan jiwa dan pengalamannya. Ia melihat koleksi mobil sport mewah di garasi. Ia menemukan koleksi sepeda motor mahal di ruang olahraga. Ia juga menemukan ruang kerja yang lengkap dengan peralatan canggih. Semua ini terasa begitu jauh dari hidupku selama ini, gumam Daniel. Saat menjelajahi rumah, Daniel mendapati sebuah ruang kecil di pojok rumah. Ruang itu terlihat tua dan berdebu. Daniel mendekati ruang itu dan menemukan sebuah lemari tua di dalamnya. Daniel membuka lemari itu dan menemukan kotak kayu berusia lama. Di dalam kotak itu, terdapat album foto dan buku harian. Daniel membuka album foto itu. Foto-foto di dalamnya menampilkan kehidupan seorang remaja, laki-laki yang pendiam dan suka membaca. Daniel terkejut melihat foto itu. "Ini aku," bisik Daniel. "Tapi mengapa aku tak mengenal hidup ini?" Ia kemudian membuka buku harian itu. Tulisan di buku itu bersih dan tertulis dengan tangan yang indah. Daniel membaca tulisan itu dengan hati-hati. Tulisan itu menceritakan kehidupan seorang remaja laki-laki yang merasa terasing dan kesepian. Ia merasa tak cocok dengan lingkungan hidupnya yang kaya raya. Ia merasa terbebani harta dan kekayaan keluarganya. Ia ingin hidup normal seperti orang lain. "Ini aku," gumam Daniel lagi. "Tapi mengapa aku tak mengingat ini semua?" Daniel merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan bahwa ia memiliki dua kehidupan yang berbeda. Ia ingin mencari tahu siapa ia sebenarnya. Ia ingin menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Daniel terus membaca buku hariannya, berharap menemukan petunjuk tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia menemukan banyak catatan tentang rasa kecewa dan kecemasan yang dialami remaja itu. Remaja itu mengungkapkan keinginannya untuk hidup sederhana, bekerja keras mencari nafkah, dan mendapatkan penghargaan atas prestasi pribadinya. Ia merasa terbebani kekayaan keluarganya dan takut akan dicap sebagai orang kaya yang sombong. Daniel menemukan banyak kesamaan dengan remaja di buku harian itu. Ia juga merasa tak bahagia dengan kemewahan yang menyelimuti kehidupannya. Daniel kemudian menemukan sebuah surat di dalam kotak kayu itu. Surat itu berisi pesan dari seorang teman remaja itu. "Daniel, aku tahu kamu tak bahagia dengan kehidupanmu sekarang. Aku tahu kamu ingin hidup normal seperti aku. Aku mengerti perasaanmu. Aku ingin mengajakmu menjelajahi dunia luar sana. Aku ingin kamu merasakan hidup yang sebenarnya. Aku menunggumu," tulis teman itu. Daniel terkejut membaca surat itu. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat familiar dengan surat itu. "Apakah ini petunjuk tentang siapa aku?" gumam Daniel. Daniel mencoba mengingat nama teman di surat itu. Ia mencoba mencari petunjuk di benaknya. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. "Kevin," bisik Daniel. Nama teman itu adalah Kevin. Daniel mencoba mengingat Kevin. Ia mencoba mengingat wajah, suara, dan pengalaman bersama Kevin. "Aku mengingat Kevin," ucap Daniel dengan suara gemetar. "Aku mengingat kami pernah bermain bersama di taman dekat rumahku selama ini. Kami pernah bermimpi untuk hidup normal dan bekerja keras mencari nafkah." Daniel merasakan ada sesuatu yang terhubung dengan hidupnya sebelum terjatuh. Ia merasakan bahwa hidupnya selama ini bukanlah hidup sebenarnya. Ia merasakan bahwa ia mengalami regresi waktu dan terlahir kembali sebagai cucu miliarder. Daniel memutuskan untuk mencari Kevin. Ia ingin menanyakan tentang kehidupannya sebelum terjatuh. Ia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Ia mencoba mengingat alamat rumah Kevin yang tertera di surat itu. Ia hanya mengingat bahwa rumah Kevin berada di perumahan sederhana di pinggiran kota. "Aku harus menemukan Kevin," gumam Daniel. "Dia pasti tahu rahasia tentang hidupku selama ini." Daniel mencoba mencari informasi tentang Kevin di internet. Namun, ia tak menemukan informasi apapun tentang teman lamanya itu. Mungkin Kevin mengubah namanya atau bersembunyi, duga Daniel. Daniel kemudian memutuskan untuk mengunjungi perumahan yang tertera di surat itu. Ia menyetir mobil sport mewahnya ke perumahan itu. Saat ia mencari rumah Kevin, Daniel menemukan banyak wajah yang familiar.
Ia menemukan teman-teman yang pernah ia kenal saat masih sekolah. "Daniel, kau di sini?" Salah satu teman itu menyapa dengan muka herannya. "Ya, aku Daniel," jawab Daniel dengan senyum kaku. "Aku sedang mencari rumah teman lamaku, Kevin. Kau tahu di mana rumahnya?" "Kevin? Kenapa kau mencari dia? Kau tahu dia meninggal 2 tahun lalu," jawab teman itu dengan muka sedih. Daniel terkejut mendengar kabar itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan sedih mendengar kematian teman lamanya itu. "Aku menyangka dia masih hidup," ucap Daniel dengan suara gemetar. "Ya, dia meninggal karena kecelakaan lalu lintas," kata teman itu. "Kita semua sedih mendengar kabar kematiannya." Daniel terdiam. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia merasakan kehidupan yang ia jalani semakin rumit. Ia tak mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Daniel terdiam, terpaku di tempat. Ia tak menyangka bahwa Kevin telah meninggal. Ia terasa hilang arah dan kecewa. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban dari Kevin tentang kehidupannya sebelum terjatuh. "Terima kasih atas informasinya," ucap Daniel dengan suara gemetar. Ia kemudian berbalik dan meninggalkan teman-temannya. Daniel menyetir mobilnya tanpa arah. Ia merasakan kekecewaan yang mendalam. Ia terasa terjebak dalam misteri kehidupannya. Ia ingin mencari tahu siapa ia sebenarnya, tapi ia tak tahu harus mencari kemana. Ia kembali ke rumah. Ia memasuki kamar tidurnya dan menatap foto-foto di dinding. Ia melihat foto-foto dirinya bersama Ibu Amelia dan adiknya. "Apakah ini kehidupan sebenarku?" gumam Daniel. "Atau aku hanya berada dalam mimpi?" Daniel merasa bingung. Ia tak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ia merasakan ada 2 kehidupan yang berbeda di dalam dirinya. Ia kemudian mencoba menghubungi Ibu Amelia. Ia ingin menanyakan tentang kehidupannya sebenarnya. "Ibu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu," kata Daniel dengan suara gemetar. "Ya, sayang. Ada apa?" jawab Ibu Amelia. "Apakah kamu pernah memberitahu aku tentang temanku yang bernama Kevin? Teman yang mengajak aku untuk menjelajahi dunia luar sana?" tanya Daniel. Ibu Amelia terdiam sejenak. "Aku tak pernah mendengar nama itu, sayang," jawab Ibu Amelia. "Apakah kamu mengingat nama teman lainnya? Mungkin kamu mengalami gangguan ingatan setelah terjatuh." Daniel tersentak. Ia tak percaya dengan jawaban Ibu Amelia. Ia yakin bahwa ia pernah berteman dengan Kevin dan mengingat surat yang ia temukan di lemari tua. "Aku tak mengalami gangguan ingatan, Bu," kata Daniel dengan tegas. "Aku ingin tahu kebenaran tentang hidupku selama ini. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya." Ibu Amelia terdiam lagi. Ia tampak berpikir sejenak. "Sayang, kamu memang sedang sakit. Kamu harus bersabar dan beristirahat. Semua akan kembali normal setelah kamu pulih," jawab Ibu Amelia dengan lembut. Daniel merasa kecewa dengan jawaban Ibu Amelia. Ia merasa terjebak dalam misteri yang semakin rumit. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang disimpan Ibu Amelia darinya. Daniel merasakan ada yang disembunyikan oleh Ibu Amelia. Ia tidak percaya dengan alasan Ibu Amelia tentang gangguan ingatan. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia memulai dengan menyelidiki kehidupan keluarganya. Ia membaca laporan keuangan perusahaannya dan mendapatkan informasi tentang bisnis keluarganya yang luas. Ia juga menemukan foto-foto keluarganya yang menunjukkan hubungan mereka yang harmonis. Namun, ia tak menemukan petunjuk tentang kehidupannya sebelum terjatuh. Ia tak menemukan jejak tentang Kevin atau hidupnya yang sederhana. "Aku harus menemukan jawabannya," gumam Daniel. "Aku tak akan berhenti sebelum menemukan kebenaran." Daniel kemudian menemukan sebuah buku lama di perpustakaan rumahnya. Buku itu berisi sejarah keluarganya dan perjalanan bisnis keluarganya selama beberapa generasi. Daniel membaca buku itu dengan hati-hati. Ia menemukan cerita tentang kakeknya yang merupakan seorang pengusaha yang sukses. Ia juga menemukan cerita tentang ayahnya yang mewarisi bisnis keluarga dan membesarkan bisnis itu menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Namun, Daniel tak menemukan informasi tentang dirinya di buku itu. Seolah-olah kehidupannya tak pernah tercatat dalam sejarah keluarganya. "Apakah aku bukan bagian dari keluarga ini?" gumam Daniel dengan suara gemetar. "Apakah aku cuma orang asing yang dimasukkan ke dalam keluarga ini?" Daniel merasa bingung dan takut. Ia merasakan ada sesuatu yang salah.
Ia merasakan ada sesuatu yang disimpan darinya. Ia kemudian menemukan sebuah surat lama di dalam buku itu. Surat itu berisi pesan dari kakeknya untuk ayahnya. "Anakku, aku tahu kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Aku ingin menegaskan bahwa kamu tak sendiri. Aku akan selalu mendukungmu. Aku juga ingin menegaskan bahwa ada rahasia yang harus kamu lindungi. Rahasia ini sangat penting bagi keluarga kita. Jangan pernah mengungkapkan rahasia ini pada siapapun. Aku percaya pada dirimu," tulis kakeknya itu. Daniel terkejut membaca surat itu. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi dari dirinya. Ia ingin menemukan jawabannya. Daniel semakin penasaran dan terdorong untuk menemukan rahasia keluarganya. Ia bertekad untuk menemukan jawaban atas misteri yang menyelimuti hidupnya. Ia mencoba mencari informasi tentang kakeknya. Ia menemukan foto-foto lama kakeknya di album keluarga dan berita tentang perjalanan bisnis kakeknya. Ia juga menemukan sebuah artikel yang menceritakan tentang kejadian aneh yang pernah dialami kakeknya beberapa tahun yang lalu. Artikel itu menceritakan tentang kakeknya yang menghilang secara misterius selama beberapa hari. Setelah ditemukan, kakeknya mengatakan bahwa ia mengalami kejadian aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia mengatakan bahwa ia merasakan perjalanan waktu dan terbangun di tempat yang tak ia kenal. Daniel terkejut membaca artikel itu. Ia merasakan ada hubungan antara kejadian yang dialami kakeknya dengan kehidupannya. Ia merasa bahwa ia juga mengalami perjalanan waktu dan terlahir kembali sebagai cucu miliarder. Apakah ini sebuah warisan keluarga? Gumam Daniel. Apakah keluargaku memiliki rahasia tentang perjalanan waktu? Daniel kemudian mencari informasi tentang perjalanan waktu. Ia membaca buku-buku dan artikel tentang teori fisika dan fenomena paranormal. Ia mencari petunjuk tentang bagaimana perjalanan waktu bisa terjadi. Ia juga mencoba menghubungi teman-teman kakeknya yang masih hidup. Ia ingin menanyakan tentang kejadian aneh yang pernah dialami kakeknya. Namun, tak seorang pun yang mau berbicara dengan Daniel. Mereka seolah-olah menghindari percakapan tentang kejadian aneh yang pernah dialami kakeknya. Mereka pasti tahu rahasianya, gumam Daniel. Mereka pasti menutup-nutupi sesuatu. Daniel merasa frustrasi dan kecewa. Ia tak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Ia merasakan bahwa ia semakin terjebak dalam misteri kehidupannya. Daniel tak menyerah begitu saja. Ia mencoba mencari informasi lain tentang perjalanan waktu. Ia menemukan banyak teori dan hipotesis, tapi tak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Namun, ia tak kehilangan harapan. Ia mengingat kata-kata kakeknya di surat itu. Ada rahasia yang harus kamu lindungi. Daniel mencoba mencari hubungan antara rahasia itu dengan perjalanan waktu. Ia merasa bahwa perjalanan waktu itu mungkin salah satu rahasia keluarganya. Ia kembali ke rumah dan menjelajahi rumah itu dengan hati-hati. Ia mencari petunjuk tentang rahasia keluarganya. Ia menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Ruang itu terlihat tua dan berdebu. Daniel membuka pintu ruang itu dan memasukinya. Ruang itu gelap dan dingin. Ada bau kuno yang menyengat di hidungnya. Daniel menyalakan lampu di ruangan itu. Ia terkejut melihat apa yang ia lihat. Ruangan itu berisi banyak peralatan elektronik tua dan berkarat. Ada banyak kabel yang terjalin dan alat-alat yang tak ia kenali. Di tengah ruangan, terdapat sebuah mesin besar dengan banyak tombol dan lampu berwarna merah. Apa ini? Gumam Daniel dengan suara gemetar. Apakah ini mesin waktu? Daniel merasa takut dan terkejut. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di dalam ruangan ini. Ia mencoba menyalakan mesin itu. Ia mencoba menekan tombol-tombol itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, mesin itu menghidup dan mengeluarkan suara bergemuruh yang menyeramkan. Lampu-lampu berwarna merah berkedip-kedip dengan cepat. Daniel merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Daniel merasakan tubuhnya bergetar hebat, seiring dengan bergetarnya mesin waktu itu. Ia merasa pusing dan mual, pandangannya menjadi kabur. Ia melihat cahaya terang yang menyilaukan. Ia mendengar suara bergemuruh yang menyeramkan. Ia merasakan tubuhnya terangkat dan terlempar ke udara. Ia merasakan seolah-olah ia sedang terbang melalui terowongan gelap. Aku sedang perjalanan waktu, teriak Daniel dengan suara gemetar. Ia tak tahu kemana ia akan pergi.
Ia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, terowongan itu berakhir. Daniel merasakan tubuhnya menghantam sesuatu yang keras. Ia merasakan sakit yang menyaksa di sekujur tubuhnya. Ia mencoba membuka matanya, tapi pandangannya masih kabur. Ia merasakan ada bau yang asing di hidungnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi ia merasakan sakit yang menyaksa. "Di mana aku?" gumam Daniel dengan suara gemetar. Ia mencoba menatap sekitarnya, tapi pandangannya masih kabur. Ia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh wajahnya. Ia mendengar suara tangisan yang menyeramkan. "Ada apa ini?" gumam Daniel dengan suara gemetar. Ia mencoba menarik tangan yang menyentuh wajahnya. Ia mencoba menyingkirkan suara tangisan itu. Tiba-tiba, pandangannya menjadi jelas. Ia melihat seorang wanita muda berambut panjang berwarna kecoklatan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Wanita itu memeluk Daniel erat. "Kamu sudah bangun?" ucap wanita itu dengan suara gemetar. "Siapa kamu?" tanya Daniel dengan suara gemetar. "Aku ibumu," jawab wanita itu. "Namaku Ibu Sarah." Daniel terkejut. Ia tak mengenal wanita itu. Ia tak mengenal tempat ini. "Di mana aku?" tanya Daniel lagi. "Kamu ada di rumah kita, sayang," jawab Ibu Sarah. "Kamu mengalami kecelakaan selama perjalanan kita ke desa." Daniel merasa bingung. Ia tak mengingat kejadian kecelakaan itu. Ia tak mengingat perjalanan ke desa. "Aku tak mengingat apapun," ucap Daniel dengan suara gemetar. "Jangan khawatir, sayang. Kamu akan baik lagi sebentar lagi," kata Ibu Sarah dengan lembut. Daniel merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tak tahu siapa ia sebenarnya. Ia tak tahu di mana ia berada. Ia tak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Daniel berusaha mengingat kejadian sebelum. Ia terbangun di rumah Ibu Sarah. Ia mencoba mengingat siapa ia sebenarnya dan di mana ia berada. Ia mencoba mengingat mesin waktu itu, kamar bawah tanah, dan keluarganya. Ia mencoba mengingat Ibu Amelia dan adiknya. Namun, ingatannya kosong. Ia tak mengingat apapun. "Siapa aku?" gumam Daniel dengan suara gemetar. "Di mana aku sebenarnya?" Ibu Sarah mendekati Daniel dan mengelus rambutnya dengan lembut. "Tenang, sayang. Semua akan baik-baik saja. Kamu sedang dalam kondisi sakit. Kamu akan baik lagi sebentar lagi," kata Ibu Sarah dengan lembut. Daniel menatap wajah Ibu Sarah. Ia merasakan kasih sayang dan kehangatan dari Ibu Sarah. Ia merasa tenang di dekat Ibu Sarah. "Siapa namaku?" tanya Daniel dengan suara gemetar. "Namamu Daniel," jawab Ibu Sarah. "Kamu adalah anakku." Daniel terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan bahwa ia tak hanya mengalami kecelakaan, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia mencoba mencari petunjuk tentang kehidupannya sebelum kecelakaan. Ia mencoba mengingat nama keluarganya, teman-temannya, dan kehidupannya sehari-hari. Namun, ingatannya masih kosong. Ia tak mengingat apapun. Daniel merasa frustasi dan kecewa. Ia merasa terjebak dalam misteri yang semakin rumit. Ia ingin menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Ia ingin menemukan siapa ia sebenarnya. Namun, ia tak tahu harus mencari kemana. Ia tak tahu siapa yang harus ia percaya. Daniel mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Ia menerima kenyataan bahwa dia tak mengingat kehidupannya sebelum kecelakaan. Ia mencoba menjalani hidup baru bersama Ibu Sarah dan keluarganya di desa. Ibu Sarah dan keluarganya menyambut Daniel dengan hangat. Mereka membantunya memulihkan diri dan mengajarkannya kehidupan baru di desa. Daniel mencoba menikmati kehidupan di desa. Ia mencoba menanam sayuran, memelihara ternak, dan bermain bersama anak-anak di desa. Ia mencoba menikmati kesederhanaan, hidup di desa yang berbeda jauh dari kehidupannya sebelumnya. Namun, Daniel tak bisa menghilangkan rasa penasaran dan kecemasan yang menghantuinya. Ia masih ingin mencari tahu siapa ia sebenarnya dan apa yang terjadi pada dirinya. Suatu hari, Daniel menemukan sebuah buku lama di lemari tua di rumahnya. Buku itu berisi catatan tentang sejarah keluarganya. Daniel membuka buku itu dan mulai membaca. Ia menemukan cerita tentang neneknya yang merupakan seorang perempuan kuat dan independen. Ia juga menemukan cerita tentang ayahnya yang merupakan seorang petani keras kerja. Namun, Daniel tak menemukan informasi tentang dirinya di buku itu. Seolah-olah ia bukan bagian dari keluarga itu.
Kenapa aku tak ada di dalam catatan ini? Gumam Daniel dengan suara gemetar. Apakah aku bukan bagian dari keluarga ini? Daniel merasa bingung dan takut. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ia merasakan ada sesuatu yang disimpan darinya. Ia kemudian menemukan sebuah foto lama di dalam buku itu. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang menyerupai Ibu Sarah. Wanita itu sedang memeluk seorang anak laki-laki. Daniel terkejut melihat foto itu. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat familiar dengan foto itu. Ini aku, bisik Daniel. Aku adalah anak laki-laki itu. Daniel kemudian melihat tulisan di belakang foto itu. Tulisan itu berisi catatan tentang nama wanita itu dan anak laki-laki itu. Ibu Sarah dan Daniel, bisik Daniel lagi. Ini namaku. Daniel merasa terkejut dan terharu. Ia menemukan petunjuk tentang siapa ia sebenarnya. Ia merasakan bahwa ia memiliki dua kehidupan yang berbeda. Ia merasakan bahwa ia mengalami perjalanan waktu dan terlahir kembali sebagai anak laki-laki Ibu Sarah. Daniel bersemangat mencari tahu lebih lanjut tentang kehidupannya yang baru. Ia ingin menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Ia ingin mengetahui bagaimana ia bisa terlahir kembali di desa ini. Ia berbicara dengan Ibu Sarah tentang foto lama itu. Ibu Sarah terkejut melihat foto itu. Ia menjelaskan bahwa foto itu adalah foto dirinya saat masih muda bersama kakaknya. Daniel, kakakmu meninggal sebelum kamu lahir. Sayang, jelas Ibu Sarah. Ia meninggal karena kecelakaan saat masih kecil. Aku selalu menceritakan tentang kakakmu padamu, tapi mungkin kamu lupa. Daniel terdiam. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia tak merasakan kesedihan ketika mendengar cerita tentang kematian kakaknya. Ia hanya merasakan rasa penasaran yang mendalam. Apakah mungkin aku adalah reinkarnasi dari kakakku? Gumam Daniel. Apakah jiwaku berpindah ke tubuh yang baru? Daniel kemudian mencari informasi tentang reinkarnasi. Ia membaca buku-buku tentang spiritualitas dan metafisika. Ia mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Ia menemukan banyak teori tentang reinkarnasi. Ia menemukan banyak kisah orang yang mengatakan bahwa mereka mengalami reinkarnasi. Daniel merasakan bahwa ia bukanlah orang yang salah. Ia merasakan bahwa ia adalah orang yang benar. Ia merasakan bahwa ia adalah Daniel, anak laki-laki Ibu Sarah. Ia menerima kenyataan bahwa ia telah mengalami perjalanan waktu dan terlahir kembali sebagai anak laki-laki Ibu Sarah. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupannya yang baru. Daniel mulai menikmati kehidupan di desa. Ia mencoba menjalani hidup baru dengan sepenuh hati. Ia mencoba menikmati kesederhanaan. Hidup di desa yang berbeda jauh dari kehidupannya sebelumnya. Ia belajar menanam sayuran, memelihara ternak, dan bermain bersama anak-anak di desa. Ia mencoba membantu Ibu Sarah dan keluarganya di desa. Ia merasakan bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia ingin menjalani hidup yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam kehidupannya yang baru. Ia merasakan kasih sayang dan kehangatan dari Ibu Sarah dan keluarganya. Ia menemukan persahabatan baru dengan anak-anak di desa. Daniel mengingat kata-kata kakeknya di surat itu. Ada rahasia yang harus kamu lindungi. Ia menemukan rahasia itu di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa rahasia itu bukanlah sesuatu yang harus ia sembunyikan, tapi sesuatu yang harus ia bagikan dengan orang lain.